Kali ini, saya ingin berbagi kisah tentang seorang gadis dalam negeri yang mengambil jurusan yaitu ilmu fisika. Kejadian ini terjadi di Bali dan cukup menyedihkan, terutama bagi keluarga yang ditinggalkannya. Namun, saya ingin menekankan bahwa video ini tidak bermaksud membuat pihak terdekatnya bersedih lagi. Tujuannya hanya memberikan informasi agar kejadian serupa tidak terulang pada siapapun. Ini sebagai pembelajaran bagi diri sendiri, dan semoga keluarganya tetap kuat dan dilindungi oleh Tuhan. Sebelum melanjutkan, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Hari ini, saya ingin memperkenalkan seorang gadis yang berasal dari Banjarsenganan, Kanginan, Kabupaten Tabanan, Bali. Menurut informasi nama lengkapnya adalah Made Ayu Sherly Mahardika, tetapi di media sosialnya, ia hanya dikenal sebagai Ayu Sherly Mahardika. Gadis kelahiran tahun 1998 ini merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Kakak lelakinya sudah menikah, dan ayahnya menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Baturiti dengan nama Nyoman Swastika. Sherly, gadis yang ramah dan mudah tersenyum, sangat disayangi oleh semua orang, terutama keluarga, saudara, dan teman-temannya. Setelah lulus dari SMA pada tahun 2017, Sherly pindah dari Tabanan ke Buleleng untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa dengan mengambil jurusan pendidikan fisika. Ia dikenal sebagai anak yang rajin dan sangat mahir dalam bidang eksakta. Sejak masa SMP, Sherly telah menjalin hubungan dengan seorang pria sekelasnya yang bernama Kadek Indra Jaya. Hubungan mereka terbilang sering putus nyambung karena Kadek Indra terkenal sebagai sosok yang agak kasar, temperamental, dan kurang sopan. Meskipun begitu, nampaknya Sherly memiliki kecenderungan menyukai tipe pria yang terkesan bad boy. Sherly selalu menerima Kadek Indra kembali setelah pertengkaran, terutama karena kecenderungan Kadek Indra untuk meminta maaf setelah berantem. Sayangnya, hubungan mereka tidak mendapat restu dari ibu Sherly, yang bernama Nyoman Sarini. Ibu Sherly tidak setuju karena menurutnya, Kadek Indra sering bersikap sembrono dan kegiatannya kurang jelas. Setelah lulus sekolah, Sherly memutuskan untuk kuliah dan tinggal bersama kakeknya, yang bernama Ketut Pujaan. Sang ibu merasa lega karena anaknya sekarang dijaga oleh kakek, dan Sherly tidak lagi terlibat dengan lelaki yang memiliki banyak tato seperti Kadek Indra. Ternyata, pikiran ibu Sherly ternyata tidak tepat, karena Kadek Indra justru memutuskan untuk pindah ke Buleleng untuk mengejar gadis impiannya, yaitu Sherly. Hati Kadek Indra sepertinya sudah terpaut kuat pada Sherly, dan Sherly pun tetap menerima Kadek Indra, bahkan menjalani hubungan secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga, terutama sang kakek yang menjaganya. Meskipun mereka menjalani hubungan dengan cara yang lebih tersembunyi, tabiat temperamen dan posesif Kadek Indra mulai memunculkan dampak negatif. Kadek Indra selalu ingin mengendalikan kekasihnya, membuat hubungan mereka lama-kelamaan menjadi toksik. Sherly, bagaimanapun, akhirnya berani melawan setiap kali Kadek Indra mencoba untuk mengontrolnya secara berlebihan, bahkan sampai pada titik di bulan Oktober tahun 2017, di mana Sherly akhirnya mengaku pada orang tuanya bahwa selama ini ia masih menjalani kisah cinta secara diam-diam dengan Kadek Indra. Namun, pemuda tersebut telah melampaui batas, tidak hanya dengan sikap kasarnya saat marah, tetapi juga dengan memberikan ancaman pada Sherly dan orang tuanya. Hal ini segera mendapat perhatian keluarga, yang melaporkannya kepada pihak berwajib. Berdasarkan laporan tersebut, Kadek Indra kemudian diperiksa dan ditahan karena kekerasan yang selama ini dilakukannya terhadap Sherly. Setelah proses hukum, Kadek Indra divonis 1 tahun penjara. Namun, tampaknya vonis tersebut tidak membuatnya jera. Kadek Indra hanya menjalani 10 bulan masa hukuman sebelum akhirnya dibebaskan. Setelah bebas, Kadek Indra mencoba mendekati Sherly kembali, meminta maaf sambil menangis, dan berjanji akan berubah. Dia bahkan berusaha mencari pekerjaan agar dapat segera menikahi Sherly jika gadis itu lulus kuliah. Sherly, yang terkadang mudah luluh hatinya dengan kata-kata manis lelaki, menerima kembali Kadek Indra, meskipun pernah mengalami kekerasan. Lelaki yang lahir pada tanggal 25 September tahun 1998 itu kemudian tinggal sementara di rumah temannya dan bekerja sebagai kuli serabutan.
Ketika ada proyek, dia bekerja. Jika tidak, dia ikut membantu dengan tugas sehari-hari seperti parkir kendaraan di depan minimarket. Yang penting baginya adalah dapat merubah nasibnya melalui usaha dan perubahan positif dalam hubungan dengan Shirley. Hal ini berhasil membuat Shirley tertarik, dan dengan banyak alasan, akhirnya dia memutuskan untuk pindah dari rumah kakeknya dan tinggal di sebuah kos mulai bulan Juli tahun 2018. Shirley menjadi penghuni kamar kos 2.1 di Jalan Wijaya Kusuma, Gang 4, lingkungan 1 Buleleng. Ibunya dan kakeknya bahkan membantu Shirley dalam proses pindah, bahkan meminta nomor handphone dari pemilik kos yang bernama Kadek Suran Nugraha. Awalnya, semuanya berjalan lancar, dan hubungan antara Shirley dan Kadek Indra nampak aman dan harmonis. Sang gadis bahkan mengakui kepada ibunya bahwa dia kembali menjalin hubungan dengan Kadek Indra, kali ini dengan keyakinan bahwa Kadek Indra sudah berubah dan menjadi lebih baik. Cowoknya tidak lagi kasar seperti dulu, bahkan rajin dalam beribadah. Meskipun awalnya ibu Shirley menolak dan memberikan nasihat agar Shirley memutuskan hubungannya dengan Kadek Indra, tetapi sulit untuk memberikan pengaruh dan malah memicu debat. Akhirnya, ibu Shirley mulai menerima kenyataan dan ikhlas, menyadari bahwa keputusan berada di tangan Shirley dan sulit untuk mengubah pikiran putrinya yang telah memilih. Shirley tetap menjalani hubungannya dengan Kadek Indra, meskipun perasaan nyaman sebagai ibu terus memberikan perhatian dan nasihat kepada putrinya. Tetapi, meskipun ada alasan untuk takut, ibu Shirley menceritakan kekhawatirannya. Oleh karena itu, per bulan Oktober tahun 2018, menurut keterangan Bapak Kos, Kadek Indra mulai sering datang, tetapi ia dilarang untuk menginap. Namun, kekhawatiran ibu Shirley tidak terbukti tidak beralasan. Awal tahun 2019, hubungan mereka mulai merosot, dengan Kadek Indra menunjukkan sifat posesif, cemburuan tanpa alasan, dan mengendalikan setiap aspek kehidupan Shirley. Situasi semakin memburuk, bahkan mencapai titik di mana Kadek Indra melakukan kekerasan fisik terhadap Shirley. Mungkin karena merasa malu atau enggan untuk menceritakan hal ini pada keluarganya, Shirley terus melanjutkan hubungan yang sudah terlanjur terjalin. Ia bahkan memuji-muji Kadek Indra, sementara ia hanya bisa melawan balik setiap kali Kadek Indra menunjukkan kekerasan. Keadaan ini membuat Shirley terjebak dalam situasi yang sulit dan sulit untuk memutuskan hubungannya dengan Kadek Indra. Menurut keterangan Bapak Kos, seringkali penghuni lain melaporkan keributan yang terjadi di kamar Shirley. Bahkan, ada satu waktu dia pernah mengirim SMS langsung kepada ibu Shirley. Nyoman Sarini langsung menelepon anaknya setelah menerima pesan tersebut. Meski Shirley hanya menyatakan bahwa tidak terjadi apa-apa, cuma suara piring jatuh dan suara TV yang terlalu keras. Namun, dengan keyakinan bahwa semuanya aman, Nyoman Sarini merasa lebih tenang. Namun, pada Senin pagi, tanggal 8 April tahun 2019, Kadek Indra datang ke rumah pacarnya, dan keduanya keluar sebentar untuk membeli makanan menggunakan motor Scoopy milik Shirley. Setelah itu, Shirley sibuk mengerjakan tugas kuliahnya dengan laptopnya, sementara Kadek Indra menyiapkan makan siang. Setelah Shirley berangkat kuliah, meninggalkan Kadek Indra sendirian di kamarnya, Kadek Indra mulai merasa bosan seharian di sana tanpa tujuan yang jelas. Kemudian, pada sore itu, Kadek Indra ingin mengajak Shirley jalan-jalan setelah kuliah. Namun, tiba-tiba WhatsApp Shirley berbunyi, dan Kadek Indra merebut langsung handphone Shirley ingin mengetahui siapa pengirim pesan dan apa isi pesannya. Ternyata, teman kuliah Shirley mengirimkan pesan untuk mengajak belajar bersama karena ada tugas kelompok yang harus dikerjakan pada malam itu. Situasi ini membuat Kadek Indra marah. Dia merasa kesal karena sudah seharian ditinggalkan saat Shirley pergi kuliah, dan sekarang Shirley ingin pergi lagi, terutama setelah menerima pesan dari teman cowoknya. Kadek Indra merasa curiga dan tidak setuju dengan alasan bahwa teman Shirley tersebut hanya ingin belajar kelompok pada malam hari. Baginya, ini terdengar aneh, terutama karena cowok yang mengirim pesan. Shirley mencoba menjelaskan bahwa tugasnya harus dikumpulkan besok dan sulit jika dikerjakan sendiri, terutama karena tugas fisika yang kompleks. Namun, Kadek Indra tampaknya tidak peduli dan hanya fokus pada ketidaksetujuannya terhadap Shirley keluar malam itu. Dia bahkan merespon pesan teman Shirley di WhatsApp dan menyatakan bahwa teman tersebut tidak diizinkan datang. Gadis itu memberontak.
yang membuat Kadek Indra semakin marah. Pertengkaran fisik antara mereka berdua dimulai, dan keadaan semakin tak terkendali. Kadek Indra menggunakan kekerasan terhadap Sherly, bahkan menyerangnya dengan bantalan dan menyebabkan keadaan semakin memburuk. Akhirnya, Sherly menghembuskan nafas terakhirnya pada usia yang belum genap 21 tahun, menjadi korban tragis dari kekerasan dalam hubungannya dengan Kadek Indra. Tindakan Kadek Indra semakin mencemaskan. Dia mencium kening pacarnya dan menidurkannya di kasur. Kemudian, Kadek Indra menonaktifkan handphone Sherly dan mengunci pintu kamar sebelum akhirnya kabur ke Tabanan. Situasi ini semakin menunjukkan tindakan yang tidak hanya kasar, tetapi juga merugikan dan mengancam keamanan Sherly. Keputusannya untuk menonaktifkan handphone dan mengunci pintu menunjukkan niat yang jelas untuk mengisolasi Sherly, meninggalkannya tanpa bantuan atau akses untuk meminta pertolongan. Semua tindakan ini menambah dimensi kekerasan dan kontrol yang sangat berbahaya dalam hubungan mereka. Tidak adanya kabar dari Sherly membuat salah satu sahabatnya, Melit Triastuti, merasa bingung. Melit mencoba menghubungi Sherly melalui WhatsApp dan telepon, namun tidak berhasil. Khawatir dengan keadaan temannya, Melit memutuskan untuk datang ke kosan Sherly pada malam Senin sekitar jam 8. Namun, kosan tersebut terkunci dan tampak kosong. Setelah tidak mendapatkan jawaban setelah beberapa kali mengetuk, Melit pulang keesokan harinya, Selasa, dan datang lagi sekitar jam 1 siang. Saat itu, dia hanya melihat motor Scoopy milik Sherly dengan nomor plat DK 2495HC tetap berada di tempat parkir. Posisinya tidak berubah sejak malam sebelumnya. Melit mencoba untuk mendapatkan respons setelah beberapa kali mengetuk pintu kamar Sherly, tetapi tanpa hasil. Setelah 2 hari kejadian tersebut, sang ibu, Nyomansari, mulai merasa khawatir karena tidak bisa menghubungi anaknya. Meskipun sempat mencoba menghubungi pemilik kosan, Pak Sura, yang memberitahu bahwa kamar Sherly tutup karena mungkin sedang kuliah, sang ibu tetap merasa khawatir. Nyomansari akhirnya mengirim pesan WhatsApp kepada salah satu teman kuliah Sherly, Meda, untuk menanyakan keberadaan putrinya. Pemuda itu memberitahu bahwa Sherly tidak masuk kuliah selama 2 hari dan meminta bantuan untuk mengecek ke kosannya. Pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2019, jam 10 pagi, Medan, Albert, dan Melly mendatangi kediaman Sherly. Mereka mengetuk pintu, namun tidak mendapat jawaban. Kemudian, mereka melihat ada kunci kamar di celah jendela. Tanpa ragu, kunci diambil dan mereka membuka kamar tersebut. Begitu pintu terbuka sedikit, aroma busuk langsung menyengat, dan disinilah mereka menemukan tubuh Sherly yang sudah tidak bernyawa. Kejadian ini segera dilaporkan kepada pemilik kos dan disambungkan ke pihak kepolisian. Tubuh Sherly kemudian dibawa ke RSUP Sanglah untuk menjalani otopsi guna menentukan penyebab pasti kematian. Kejadian ini merupakan berita yang sangat tragis dan menyedihkan, dan pihak berwenang akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap fakta-fakta terkait kasus ini. Menurut Kapolsek Buleleng, Kompol Anak Agung Wiranata Kusuma, pihak kepolisian segera melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan penyelidikan terkait kematian Sherly. Dari hasil olah TKP dan penyelidikan, diketahui bahwa nyawa Sherly melayang akibat benturan benda tumpul di kepala, serta kehabisan nafas. Keterangan dari penghuni kamar kos lainnya menyebutkan bahwa orang terakhir yang bersama Sherly adalah kekasihnya, yaitu Kadek Indra. Dengan bantuan teman-teman Sherly, mereka berhasil menjebak Kadek Indra melalui pesan WhatsApp, meminta agar dia datang ke daerah kampus Undiksa karena ada hal penting yang perlu disampaikan dalam waktu 3 jam setelah ditemukannya tubuh Sherly. Setelah tiba, Kadek Indra masuk ke dalam perangkap dan langsung ditahan. Saat diinterogasi, Kadek Indra mengakui semua perbuatannya tanpa melawan. Dia menyatakan menyesal atas tindakannya dan sangat mencintai Sherly. Namun, sulit baginya untuk meredam amarah dan rasa cemburunya, terutama mengingat statusnya yang tidak jelas dan situasinya sebagai pengangguran. Kadek Indra merasa khawatir kehilangan Sherly, terutama saat melihat bahwa teman-teman cowok Sherly tampan dan berpendidikan, sementara dia sendiri merasa minder dengan keadaannya. Kondisi ini membuatnya menjadi posesif dan merajai pikiran serta hati saat Sherly pergi kuliah. Pengakuan pelaku mencerminkan bahwa menerima pesan WhatsApp dari teman pria, terutama jika dilawan oleh pacarnya,
dianggapnya sebagai suatu bentuk pelecehan terhadap harga diri. Baginya, menghadapi perlawanan dari kekasihnya, terutama dari seorang perempuan, membuatnya merasa seperti kehilangan harga diri. Motif cemburu yang diungkapkan oleh pelaku masih menjadi pokok pengembangan penyelidikan. Kondisi emosional, terutama saat berantem, tampaknya memicu reaksi agresif dengan saling pukul-pukulan. Pelaku mengungkapkan bahwa dia sering berdoa, dan ini mungkin mencerminkan ketidakstabilan emosional yang dialaminya. Penting untuk dicatat bahwa, menurut kesaksian ibu pelaku, Nyoman, di Pengadilan Negeri Singaraja, ia menyatakan bahwa selama ini ia tidak menyukai kekasih anaknya. Alasan utamanya termasuk penampilan Kadek Indra dengan banyak tato dan wajah yang dianggapnya ngeselin. Keterbukaan Nyoman ini dapat memberikan pemahaman tambahan tentang faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi tingkah laku pelaku, seperti ketidaksetujuan dari lingkungan keluarganya terhadap hubungan mereka. Dulu, pelaku terdengar pernah meneriaki Shirley sebagai residivis, yang membuat wanita berusia 49 tahun, Nyoman, yakin bahwa sangat sulit bagi pemuda tersebut untuk mengubah tabiatnya. Pelaku, yang sering hanya menunggu Shirley pulang kuliah, tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan atau keseriusan dalam mencari pekerjaan. Nyoman meragukan kemauan Kadek Indra untuk berubah. Pada pembacaan keputusan akhir per hari Selasa, tanggal 17 September tahun 2019, Hakim yang dipimpin oleh Bapak Iwayan Sukanila membacakan tuntutan kepada Kadek Indra Jaya atas pelanggaran pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3, yang berkaitan dengan tindakan kasar yang mengakibatkan nyawa orang lain. Pemuda tersebut, yang berasal dari desa Dajan Peken, Tabanan, dijatuhi hukuman 14 tahun kurungan dan dinyatakan tidak boleh bebas sampai masa tahanannya habis. Vonis ini sejalan dengan permintaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Hukuman ini menunjukkan seriusnya konsekuensi dari tindakan pelaku terhadap Shirley. Sebenarnya, pada waktu itu sang pengacara, Gede Surya, di pengadilan menyarankan kepada Kadek Indra untuk melakukan upaya banding. Banding ini bisa menjadi opsi untuk mengurangi masa hukumannya hingga sepertiga dari tuntutan awal. Namun, entah mengapa, lelaki tersebut justru menolak dan rela bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Seluruh informasi tentang kasus ini didapat dari sumber internet dan disajikan tanpa mengurangi atau menambahkan informasi apapun. Sekali lagi, tujuan tidak ada niat untuk memojokkan pihak manapun, dan jika ada kesalahan kata yang terucap, saya mohon maaf, terutama kepada pihak keluarga. Harapannya, informasi ini bisa menjadi bahan pembelajaran, dan semoga kedepannya kita dapat dijauhkan dari situasi seperti ini, terutama bagi para wanita muda yang sebaiknya tidak mau meneruskan hubungan yang sudah memiliki unsur kekerasan di dalamnya. Bagaimana menurut kamu, apakah hukuman 14 tahun sudah cukup bagi Kadek Indra? Kamu komen di bawah, dan kalau kamu suka sama video ini jangan lupa klik like dan klik dulu tombol subscribe.